Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Watashi no Shiawase Nakekon. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan Mio membalaskan kebaikan si Godo dengan mengundangnya makan di rumah si Kyoka. Terus juga di kubu si Kaya, dia juga suka melihat si Mio yang terlihat sedang bahagia seperti itu. Dia pengen membuat pertunangan si Mio dan Kyoka itu batal. Dia bakalan dibantu siapa lagi kalau bukan Tatsuishi, yang mana dia juga mengincar si Mio biar kagak jadi menikah dengan si Kyoka. Ada hari di mana Mio mau mengirimkan makan siang untuk si Kyoka. Karena hari itu si Kyoka bakalan sibuk. Alhasil dibuatinlah ya kan makan siangnya. Nah, langsung saja dibawa ke tempat kerjanya. Tapi pas sudah mengantar makan siangnya, dia lupa membawa jimat yang dikasih sama si Kyoka. Lantas dia langsung panik, harusnya itu jimat dibawa kemana-mana. Benar saja pas di jalan menuju pulang, Mio diculik sama beberapa orang. Itu udah pasti atas perintah dari si Tatsuishi. Koji yang kagak terima dengan rencana Tatsuishi, dia marah dan menggertak seperti itu. Namun kekuatannya kagak sepadan hingga akhirnya karena dia kagak mau menyerah buat nolongin si Mio, dia mau pakai cara lain, yaitu meminta bantuan si Kyoka untuk menyelamatkan si Mio. Kini animenya dilanjutkan kembali. Terlihat si Mio dibawa ke sebuah tempat seperti gudang yang ada di rumahnya dulu. Dia diikat seperti itu dan dibuat berdiri kagak berdaya. Tak lama kemudian ada si Kaya dan juga emak kandungnya. Sementara itu si Kyoka dan Koji sedang menuju ke rumahnya si Saimori. Koji udah kagak sabar dan panik menyuruh si Kyoka untuk mempercepat kendaraannya. Tapi Kyoka nampak santai, lagian kagak ada gunanya juga kalau buru-buru. Koji mempertanyakan si Kyoka kenapa bisa sesantai itu padahal tunangannya lagi dalam masalah besar. Dia menanyakan kembali apa benar Mio ada di sana. Koji udah yakin si Mio yang lagi diikat macam itu. Dia kagak ngerti kenapa mereka berdua melakukan hal seperti itu kepadanya. Katanya mereka berdua itu mengharapkan si Mio tinggal dengan si Kyoka itu menderita. Dia meminta si Mio untuk membatalkan pertunangan dia dengan si Kyoka. Lantas dia kaget macam itu, apalagi itu sampai dipaksa-paksa, sedangkan Kaya sudah mempersiapkan gunting untuk menggunting kimono yang Mio pakai. Katanya kagak cocok buat si Mio kimono seperti itu. Dia memberikan pilihan kepada si Mio, dia harus mengatakan untuk menolak bertunangan dengan si Kyoka. Atau kalau bersikeras si Kaya bakalan menggunting kimononya tersebut. Dia sudah mengambil ancang-ancang. Di sana si Mio kagak mau mengatakan hal tersebut sampai akhirnya dirobekin lah sedikit kimononya. Yang tentu membuat si Mio langsung menangis. Tidak sampai situ si Kaya kini mengancamnya lebih berbahaya lagi. Mio sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dulu dengan dia ngomong menyerah semuanya bakalan cepat selesai masalahnya. Tapi kalau soal ini Mio kagak bisa bilang apa yang disuruh sama mereka berdua. Lantas pada marah-marah kayak begitu. Kasian bet anjir. Ditambah Mio udah mulai diturunkan seperti itu. Di sana si Kaya mencoba membanding-bandingkan si Mio dengannya. Yang mana si Kaya lebih baik daripada dirinya. Yang mana dia punya mata roh dan memiliki kekuatan supranatural. Harusnya si Kyoka cocoknya sama dia. Nanti si Mio bisa mendapatkan si Koji. Yang mana pasti si Mio suka sama si Koji ini. Tapi di situ si Mio kagak mau. Dia tetap bersikeras kalau si Kyoka adalah tunangannya. Lantas si ibu auto marah. Mio kagak mau mengalah begitu saja. Dia merasa Mio dirawat sama dia sampai sekarang. Padahal mah dirawatnya di mana ya kan? Mio cuma dijadikan pelayan selama ini. Abis disiksa Mio berpikir dia yang dulu pasti bakalan akan bilang meminta maaf demi untuk mempercepat permasalahannya. Tapi kali ini untuk hal yang begini dia kagak bakalan menyerah. Dia menunggu suaminya datang. Sementara Koji dan Kyoka yang sudah sampai ternyata gerbang utamanya buat masuk halaman rumah itu terkunci. Koji tidak bisa masuk sama sekali. Alhasil sama si Kyoka dipaksa menggunakan kekuatan petir.
Yang membuat yang berada di gudang pada kaget, langsung terbelah dua gitu anjir. Nah pas mereka berdua masuk, ada Saimori muncul menanyakan tujuan si Kyoka datang ke situ. Dia lagi nyari si Mio, tapi Saimori kagak tahu keberadaan si Mio berada. Entah bohong atau enggak itu orang. Sampai di mana ada Tatsuishi juga di sana yang mencegah mereka berdua menemukan si Mio. Tentu si Kyoka murka, apalagi itu bapak-bapak ngomong kalau Mio kagak mau bertunangan dengan si Kyoka. Tapi gak ada buktinya, dia bakalan tanya langsung kepada si Mio. Tatsuishi langsung menghalanginya seperti itu. Kyoka auto bersiap-siap, Saimori yang kagak tahu apa-apa disuruh ngebantuin si Tatsuishi untuk membuat perisai. Namun sayangnya itu perisai gampang hancur. Tatsuishi kagak menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan angin topan atau apalah itu ke arah si Kyoka. Namun Kyoka kali ini pakai pelindung gitu. Diserang baliklah menggunakan petir. Jamada. Doke. Tatsuishi auto lemas macam itu. Koji merasa kagak ada perlawanan sama sekali. Ini seperti orang dewasa gelut sama anak kecil. Kagak seimbang kekuatannya. Kemungkinan Kyoka lah orang yang kuat saat ini dalam memakai kekuatan supranatural. Sedangkan Mio kembali bisa bangkit. Dia sudah bilang beberapa kali untuk tidak mengikuti omongan mereka berdua. Sampai dia diberikan siksaan sama kedua orang itu. Koji memberitahu kalau si Mio pasti berada di sebuah gudang yang udah jarang kepake lagi. Dia pasti ada di sana. Namun pas mau jalan, Tatsuishi belum menyerah juga. Dia menyerang si Kyoka menggunakan kekuatan api. Tapi sama si Kyoka bisa ditahan macam itu. Terlihat dia kagak mau kehilangan si Mio. Tapi bapak-bapak itu kagak istighfar menggunakan api di tempat yang seperti itu. Hasilnya apinya membakar apa yang ada di dekatnya, termasuk rumah dan yang lain-lainnya. Karena kagak mau buang-buang waktu, dia setrum lagi si Tatsuishi macam itu. Tapi tenang saja, dia cuma pingsan doang. Saimori yang kagak tahu apa-apa malah jadi kebakaran kagak jelas seperti ini. Si Kaya masih memaksa si Mio mengatakannya. Mio tetap kagak mau. Dia mengingat perjalanan hidup dia selama ini, yang mana penuh dengan siksaan. Pokoknya dia seperti udah pasrah aja ngejalanin hidupnya. Tapi ternyata dia masih punya kesempatan untuk hidup sejahtera. Yang mana dia dapat tempat untuk bernaung, yaitu di sisinya si Kyoka. Dia mau bersama si Kyoka terus. Mio sudah lemas seperti itu. Untungnya si Kyoka keburu datang. Melihat si Mio terjatuh, langsung saja dia menolongnya macam itu. Akhirnya Kyoka datang juga menolongnya. Si Mio sudah berjuang keras agar bisa kuat. Dia sangat berterima kasih karena si Kyoka datang demi menolongnya. Lalu Mio pingsan. Terlihat kimononya sobek dan juga tangannya berdarah kayak begitu. Karena terlalu lama diikat. Emaknya penasaran apa yang sudah terjadi di luar gitu kan. Pas dia lihat kaget dong. Rumahnya pada kebakaran. Auto nangis-nangis dah dia. Kyoka menanyakan kenapa Kaya melakukan hal seperti ini. Menyiksa orang lemah macam si Mio. Katanya dia cuma mau meluruskan kesalahan. Yang mana kata dia si Mio kagak punya mata batin dan juga kagak punya kekuatan supranatural. Beda dengan dirinya. Yang bisa apa saja. Ditambah si Mio ini cocoknya cuma jadi pelayan doang. Dan yang cocok buat istri si Kyoka adalah si Kaya ini. Lantas Kyoka marah dan menyuruhnya buat menutup omong kosongnya itu. Kaya mencoba kembali memberikan pengertian. Namun si Kyoka udah muak mendengar kesombongan si Kaya. Walaupun langit terbalik sekalipun si Kyoka kagak sudi memilih si Kaya yang sombong itu. Mereka langsung pulang dan Kaya kecewa karena rencananya gagal. Koji mencoba menenangkannya seperti itu dan menyuruhnya buat mengungsi. Soalnya udah kebakaran itu tempat. Terlihat dia kagak mau soalnya Koji sebenarnya sukanya sama si Mio. Dia jujur aja emang begitu. Cuma kalau si Kaya meninggal di situ si Mio bakalan lebih sedih lagi. Dia pun akhirnya mau. Terus si Mio bermimpi yang mana dia bertemu dengan emaknya. Dia melihat si Mio sudah besar. Dan juga dia meminta maaf karena Mio selalu terlibat dalam masalah dan juga banyak penderitaan yang dialami si Mio. Dia cuma meminta si Mio untuk percaya dengan kekuatan yang ada dalam dirinya.
Di sisi lain ada seseorang yang kecewa dengan kinerjanya si Tatsuishi. Kemungkinan dialah dalang di balik semua ini. Dia kagak mau si Mio didapatkan sama keluarga Kudo. Kalau sudah seperti ini, bawahannya yang ada di sana akan mulai beraksi menggantikan si Tatsuishi. Karena melihat keadaannya sekarang, jadi dia langsung diizinkan. Setelah itu si Mio yang sudah dibawa ke rumah akhirnya siuman juga. Terlihat dia ditemenin sama si Kyoka di sampingnya. Sepertinya si Mio masih belum benar-benar pulih. Dia juga meminta maaf karena berasa ini semua adalah kesalahannya. Tapi kata Kyoka semuanya bukan salah si Mio sama sekali. Mio berterima kasih. Tak lama Yurie yang tahu kalau si Mio sudah siuman langsung bersujud dan nangis-nangis. Dia berjanji bakalan melindungi si Mio terus. Mereka bersyukur Mio bisa selamat. 本当にミオが無事でよかった。 Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabat nih, bye-bye.